Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Namo Buddhaya, salam harmoni. Baik, di sini kami dari kelompok 5 ingin menyampaikan terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Di sini kami akan menjelaskan atau menyampaikan hasil diskusi kami yaitu mengenai materi solusi persamaan trigonometri yang merupakan salah satu materi pada mata kuliah aljabar dan trigonometri pada semester ini yaitu semester 1. Sebelumnya terima kasih kami sampaikan kepada dosen pengampu mata kuliah aljabar dan trigonometri yaitu Profesor Dr. Ninyoman Parwati MPD. Untuk itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 5. Yang pertama yaitu saya sendiri, Putu Noparia Rahayu dengan NIM 2113011017. Yang kedua, Niputu Anik Laranadi Surya Tenggara dengan NIM 2113011025. Dan yang ketiga, Gusti Ayu Putri Aswikawati dengan NIM 2113011087. Dan yang keempat ada Kadek Teta Diviantinu dengan NIM 2113011060. Baik, untuk materi yang pertama yaitu mengenai persamaan trigonometri yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Persamaan trigonometri. Persamaan trigonometri adalah persamaan yang memuat fungsi trigonometri dari sudut yang belum diketahui nilainya. Solusi setiap persamaan trigonometri itu berupa rumus yang berbeda tergantung dari bentuk persamaan trigonometrinya. Di mana kita ketahui bahwa persamaan trigonometri itu dibagi menjadi 3 secara umum yaitu sinus, kosinus, dan tangen. Secara umum, persamaan gerak partikel dinyatakan dengan S sama dengan A dikali cos kecepatan sudut dikalikan dengan waktu, di mana waktu atau T di sini lebih besar atau sama dengan 0. S merupakan simpangan gerak, A merupakan amplitudo, kecepatan sudut, dan T merupakan waktu. Jika suatu partikel bergerak dengan nilai simpangan satu satuan, amplitudo akar 2 satuan, dan pergerakan terjadi saat T tidak sama dengan 0, nyatakanlah nilai kecepatan sudut dalam variabel T. Ini merupakan contoh soal. Untuk pembahasannya, diketahui persamaan gerak partikel secara umum adalah sebagai berikut. Simpangan sama dengan amplitudo cos dari kecepatan sudut dikalikan dengan waktu, di mana secara umum persamaan gerak partikel secara umum adalah sebagai berikut, seperti yang tertera pada slide dengan T lebih besar sama dengan 0. Karena pada soal tadi, pergerakan tersebut terjadi pada saat T tidak sama dengan 0, maka simpangan sama dengan amplitudo cos kecepatan sudut dikalikan dengan waktu, dengan waktunya lebih besar dari 0, karena pada soal waktunya tidak sama dengan 0. Oleh karena itu, T lebih besar dari 0. Oleh karena simpangan 1 satuan dan amplitudo akar 2 satuan, maka akan diperoleh 1 sama dengan akar 2 cos kecepatan sudut dikalikan dengan waktu, sehingga akan diperoleh 1 per akar 2 sama dengan cos kecepatan sudut dikalikan dengan waktu. Sehingga akan diperoleh kembali cos kecepatan sudut dikalikan dengan waktu sama dengan 1 per akar 2. Kita rasionalkan, kita kalikan dengan akar 2, sehingga 1 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2 akan diperoleh cos kecepatan sudut dikalikan dengan waktu sama dengan setengah akar 2. Kita ketahui bahwa setengah akar 2 merupakan nilai dari cos ataupun sin dari 45 derajat. Sehingga karena pada soal ini merupakan cos kecepatan sudut dikalikan dengan waktu, maka cos kecepatan sudut dikalikan dengan waktu sama dengan 45 derajat. Ini berarti kecepatan sudut dikalikan dengan waktu sama dengan plus minus 45 derajat plus K dikalikan dengan 360. Sehingga kecepatan sudutnya nanti akan diperoleh plus minus 45 derajat plus K dikalikan dengan 360 per T. Jadi
Nilai kecepatan sudut dalam variabel T adalah kecepatan sudut yang pertama yaitu 45 derajat plus K dikalikan dengan 360 per T, dan yang kedua adalah kecepatan sudut sama dengan min 45 derajat plus K dikalikan dengan 360 derajat per T, dengan K adalah elemen bilangan real. Untuk materi berikutnya yaitu mengenai sinus akan dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Igusti Ayu Putri Asukawati dengan NIM 21130111087. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu saya akan menjelaskan mengenai solusi penyelesaian dari persamaan trigonometri yang berbentuk sinus. Untuk menyelesaikan persamaan trigonometri, kita mungkin menemukan nilai sudut yang lebih dari satu. Hal ini disebabkan karena fungsi trigonometri memuat nilai yang sama di beberapa titik atau beberapa sudut. Contoh, persamaan Y sama dengan sin X untuk interval negatif 360 derajat sampai dengan 360 derajat. Dapat dilihat pada slide. Grafik tersebut menunjukkan bahwa nilai X untuk sin X sama dengan 1 ada 2, yaitu pada negatif 270 derajat dan 90 derajat. Nilai utama yang harus dilihat adalah nilai sin X di area bergaris biru, yaitu pada interval negatif 90 derajat sampai 90 derajat. Nilai-nilai lainnya dapat kita lihat pada gambar yang ada di slide. Untuk nilai X yang lebih kecil dari negatif 360 derajat dan juga nilai X yang lebih besar daripada 360 derajat, dapat kita cari menggunakan rumus yang akan saya sampaikan berikut. Berikut merupakan rumus dari persamaan yang digunakan untuk menyelesaikan persamaan trigonometri dengan bentuk sin, yaitu sin X apabila bentuknya sin X sama dengan sin alpha, maka X sama dengan alpha ditambah K dikali 360, dan rumus kedua itu X sama dengan 180 dikurangi alpha ditambah K dikali 360 derajat, di mana K ini merupakan konstanta bilangan bulat. Berikut merupakan contoh persoalan dalam bentuk sinus. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri sin 2X sama dengan sin 60 derajat untuk interval 0 sampai 360 derajat. Rumus yang pertama itu 2X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 360. Di sini nilainya masih 2X, jadi agar menjadi X kita bagi semua ruas dengan angka 2, yaitu akan menjadi X sama dengan 30 derajat ditambah K dikali 180. Lalu masukkan konstantanya dari 0. Apabila konstantanya 0 akan menjadi 30, lalu apabila konstantanya 1 akan menjadi 210. Untuk konstanta bernilai 2 ataupun 3 itu tidak perlu kita hitung karena hasilnya melebihi interval yang telah ditentukan. Lalu rumus kedua itu 2X sama dengan 180 derajat dikurang 60 ditambah K dikali 360 derajat. Itu akan menjadi 2X sama dengan 120 ditambah K dikali 360. Di sini juga X-nya masih bernilai 2X, jadi kita sederhanakan dengan cara dibagi 2 setiap ruasnya. Akan menjadi X sama dengan 60 derajat ditambah K dikali 180. Untuk konstanta bernilai 0, maka X-nya akan menjadi 60 dan konstanta bernilai 1 akan menjadi 240. Untuk K lebih dari 1 itu hasilnya akan melebihi interval yang telah ditentukan. Jadi himpunan penyelesaiannya itu ada 30, 60, 210, dan 240. Sekian pembahasan penyelesaian persamaan berbentuk sinus. Untuk persamaan bentuk kosinus dan tangen akan dibahas oleh teman saya. Sekian yang dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan materi yakni tentang menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk kosinus. Seperti grafik yang ada pada slide, nilai utama yang harus dilihat adalah nilai pada garis biru, tepatnya pada interval 0 derajat kurang dari sama dengan X
kurang dari sama dengan 180 derajat. Untuk nilai kosinus yang lainnya bisa teman-teman dilihat dari gambar lainnya. Nilai X yang lebih besar dari 360 derajat atau kurang dari 360 derajat bisa kita tentukan dengan persamaan berikut. Dengan rumus kosinus, cos X derajat sama dengan cos alfa derajat. Maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 360. Dan yang kedua, X sama dengan min alfa ditambah K kali 360. Contoh soal bentuk kosinus. Jika dipunyai persamaan cos X sama dengan cos A, maka penyelesaiannya adalah yang pertama, X sama dengan A ditambah K dikali 360 derajat. Dan yang kedua, X sama dengan min A tambah K kali 360 derajat dengan K bilangan bulat. Perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri cos 3X sama dengan cos 60 derajat untuk 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Pembahasannya di mana cos 3X sama dengan cos 60 derajat, yang pertama adalah 3X sama dengan 60 derajat tambah K kali 360 derajat. Maka X sama dengan 20 derajat ditambah K dikali 160 derajat. 120 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 20 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 140 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 260 derajat. Nah, untuk yang kedua, 3X sama dengan min 60 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka X sama dengan min 20 derajat ditambah K dikali 120 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan min 20 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 100 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 220 derajat. Untuk K sama dengan 3, maka X sama dengan 340 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 20 derajat, 100 derajat, 140 derajat, 220 derajat, 260 derajat, dan 340 derajat. Sekian yang dapat saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya, dipersilakan. Selanjutnya, saya akan membahas materi tangen, di mana kali ini saya akan membahas menyelesaikan persamaan trigonometri bentuk tangen. Dapat dilihat grafik pada slide berikut. Nilai utama yang harus dilihat adalah nilai tan X bergaris biru, tepatnya pada interval X lebih dari sama dengan 90 derajat dan X kurang dari sama dengan 90 derajat. Jika diperhatikan, nilai tersebut akan berulang untuk X positif dan negatif. Untuk nilai lainnya bisa ditentukan dengan persamaan berikut. Tan X sama dengan tan alfa. Maka X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, di mana persamaan ini merupakan rumus tangen. Jika dipunyai persamaan tan X sama dengan tan alfa, maka penyelesaiannya adalah X sama dengan alfa ditambah K dikali 180 derajat, dengan K merupakan bilangan bulat. Dan sekarang saya akan membahas contoh soal bentuk tangen. Perhatikan contoh berikut. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan trigonometri tan 3X sama dengan tan 48 untuk K, maksudnya untuk X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari sama dengan 360 derajat. Jawabannya yaitu tan 3X sama dengan tan 48 derajat. 3X sama dengan 48 derajat ditambah K dikali 180 derajat. Disederhanakan menjadi X sama dengan 16 derajat ditambah K dikali 60 derajat. Untuk K sama dengan 0, maka X sama dengan 16 derajat. Untuk K sama dengan 1, maka X sama dengan 76 derajat. Untuk K sama dengan 2, maka X sama dengan 136 derajat. Untuk K sama dengan 3, maka X sama dengan 196 derajat. Untuk K sama dengan 4, maka X sama dengan 256 derajat. Dan untuk K5, maka X sama dengan 316 derajat. Jadi, himpunan penyelesaiannya adalah 16 derajat, 76 derajat, 136 derajat, 196 derajat, 256 derajat, dan 316 derajat. Sekian presentasi dari kelompok kami.
Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan para Santi. Om Santi 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 Om.